Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya wailata laitani lam attakhiz fulanan khalila. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang jamaah Jumat yang insyaallah semoga kehadiran kita pada Jumat ini di waktu siang ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Maha suci Allah dengan segala bentuk kemuliaannya. Selawat dan salam kita haturkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat-sahabat. Dan semoga kehadiran kita di tempat ini, mudah-mudahan kehadiran kita salah satu kemudahan untuk mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Izinkan khatib untuk mengingatkan kembali pesan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu untuk selalulah memperbaharui, memperbaiki atau menata kembali yang namanya ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya setiap minggu yang perlu kami ingatkan, tetapi setiap saat muazzin mengingatkan untuk diperbaharui ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di penghujung azan di situ Allah menyebutkan hayya 'alal falah. Ada kemenangan yang Allah berikan kepada mereka yang memperbaiki ketakwaannya. Kemenangan yang dimaksud itu adalah akan dimasukkan ke dalam surga, yang dimana surga itu adalah tempat abadi dan tempat yang penuh dengan kesenangan. Itulah yang Allah berikan kepada kita bagi mereka yang memperbaiki ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala memberikan pesan terkhusus dalam surah Al-Furqan. Di situ Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, ya wailata laitani lam attakhiz fulanan khalila. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan tentang keadaan orang-orang nanti ketika mereka kembali kepada Allah. Artinya ketika kita telah meninggalkan dunia atau dunia yang meninggalkan kita, beginilah keadaan yang terjadi nanti ketika di akhirat nanti. Jadi apa yang Allah gambarkan hari ini dan apa yang Allah terangkan melalui Al-Quran itu tidak akan berbeda sedikit pun, sama persis, tidak ada sedikit, sama persis keadaan nanti ketika di akhirat. Makanya Allah menggambarkan kepada kita tujuannya agar kita tidak termasuk menjadi kategori orang-orang yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surah Al-Furqan, yang ayat yang saya bacakan tadi. Jemaah Jumat yang insyaallah dirahmati oleh Allah, ketika Allah Subhanahu wa taala menggambarkan ya wailata laitani lam attakhiz fulanan khalila,
Di sini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan keadaan di akhirat itu nanti. Allah menyebutkan Khalila. Nanti di akhirat nanti kita akan saling menjelek-jelekkan antar satu dengan yang lainnya. Jadi ayat ini menceritakan tentang sebuah pertemanan yang dibangun di atas dunia. Jadi pertemanan ini bukan hanya bersifat berteman dari SD, berteman dari SMP, tidak. Tetapi pertemanan yang dimaksud di sini adalah pertemanan yang baik antar tetangga, antar lingkungan, saling menyapa, saling mengetahui identitas kita. Itu yang dimaksud dengan pertemanan. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa orang-orang yang berteman, orang-orang yang bersahabat di atas maksiat, artinya mereka berteman sekarang ini di dunia. Sore mereka bermain bola, malam mereka bersama-sama. Tetapi pertemanan tersebut tidaklah mengingatkan untuk dia kepada akhirat, hanyalah untuk kesenangan-kesenangan saja. Pertemanan-pertemanan hanya untuk mengingat dunia. Pertemanan-pertemanan tidak saling menasehati untuk perkara akhirat. Artinya dia berteman hanya untuk dunia. Kalau kasusnya seperti ini, dia berteman hanya untuk dunia, dia bertetangga hanya untuk dunia, maka Allah Subhanahu wa taala menerangkan kalau model cara kita berteman seperti ini, maka nanti ketika engkau kembali kepada Allah, teman-teman yang kalian agungkan itu nanti akan saling menjelekkan antar satu dengan yang lainnya. Walaupun hari ini kita saling memuji jamaah, kita memuji teman kita baiknya luar biasa, bahkan ketika kita susah dia membantu kita. Tetapi kalau pertemanan tersebut tidak membawa kita untuk mengingat akhirat, pertemanan tersebut tidak membuat kita untuk menjaga sholat 5 waktu, kalau hal itu terjadi pada pertemanan kita yang selama ini, maka Allah menggambarkan ketika kembali kepada Allah nanti, pertemanan yang kita banggakan di akhirat itu nanti ya wailata laitani lam attahiz fulanan khalila. Kalian nanti akan saling menjelek-jelekkan antar satu dengan yang lainnya. Jadi nanti dia akan berkata kepada Allah, ya Allah, gara-gara si fulan ya Allah saya tidak taat kepadamu, gara-gara si fulan ya Allah saya tidak menjaga sholat 5 waktu, gara-gara si fulan ya Allah saya melakukan maksiat, gara-gara si fulan. Saling menjelek-jelekkan nanti di hadapan Allah. Padahal dulu ketika di dunia semua perbuatan dosa dia lakukan, bahkan tidak terhitung berjamaah yang dia lakukan. Tetapi kembali kepada Allah, ternyata prasangka pertemanan yang menurut dia itu adalah teman sejati, ternyata dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Furqan. Ternyata teman sejati itu adalah bukan seperti itu. Seharusnya kalau teman sejati, dia akan memberikan pertolongan nanti yang diizinkan oleh Allah, diizinkan oleh Allah untuk kita. Tetapi berteman dengan orang-orang yang hanya membesarkan dunia, berteman dengan orang-orang yang hanya sekedar meninggalkan untuk kita ketaatan kita kepada Allah, kalau pertemanan itu terjadi saat ini, inilah potret yang Allah gambarkan dalam surah Al-Furqan. Nanti kita akan saling bermusuhan, kita akan saling menjelek-jelekkan antar satu dengan yang lainnya. Dan Allah telah mengabarkan kepada kita hadirin dalam Al-Quran lagi, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang betapa buruknya ketika kita berteman dengan orang-orang yang hanya sekedar membesar-besarkan dunia, akan tapi tidak membesar-besarkan akhirat. Artinya kalau membesarkan akhirat, ketika teman melakukan dosa, dia akan menasehati,
jangan lakukan itu tidak baik, itu dosa. Ketika azan berkumandang, dia akan mengingatkan kembali, sudah azan, ayolah tunaikan salat. Kalau teman seperti ini, maka ini adalah salah satu teman yang Allah sebutkan oleh Allah dalam salah satu Quran, yang dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, ya ayyuhallazina amanu taqullah wa kunu ma'as sadiqin. Wa kunu ma'as sadiqin ini hadirin adalah teman-teman yang dimana ketika di dunia saling menasehati tentang kebaikan. Makanya disebutkan wa kunu ma'as sadiqin. Teman ini adalah salah satu teman yang akan diberikan oleh Allah syafaat untuk memberikan kepada kita kesaksian. Kesaksian seperti apa? Dulu ketika di dunia selalu berjamaah di masjid, dulu ketika di dunia menasehati antar satu dengan yang lainnya, dulu ketika di dunia bersama-sama menjaga puasa Ramadan, dulu ketika di dunia sama-sama untuk sedekah, perbuatan-perbuatan amal soleh saling mengingatkan antar satu dengan yang lainnya. Makanya Allah menyebutkan wa kunu ma'as sadiqin. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melepas takwa dengan pertemanan, tidak. Ketika engkau bertakwa, ketika ketakwaanmu telah nampak kepada Allah, maka Allah ingatkan, di antara salah satu identitas orang-orang bertakwa itu adalah dia selektif untuk memilih sahabat. Jadi di antara salah satu identitas orang-orang bertakwa hadirin, selektif sekali. Tidak sembarang memilih teman, tidak sembarang memilih persahabatan. Kenapa? Karena orang-orang bertakwa memahami wa kunu ma'as sadiqin itu adalah salah satu cara Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat kita nanti mulia di akhirat. Dengan cara apa? Dengan cara berteman dengan orang-orang saleh. Makanya berteman dengan orang-orang yang baik, berteman dengan orang-orang yang mengingatkan kepada kita tentang perkara-perkara akhirat, itu sebenarnya tak perlu dimusuhi. Tak perlu kita berkata, apa kau ini masih kecil, masih muda, tak perlu nasihati saya. Tidak hadirin. Justru Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menyampaikan kepada kita, berteman dengan nuansa orang-orang yang seperti itu, nanti kita akan merasakan bagaimana efeknya di akhirat. Makanya dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan ada karakter akhillah, yauma idzim ba'duhum li ba'din aduwan illal muttaqin. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, hei kalian yang hari ini begitu bangga dengan pertemanan kalian, tetapi pertemanan kalian bukan untuk menegakkan perintah Allah, tetapi untuk menghancurkan perintah Allah. Ketika kembali kepada Allah nanti, apa yang terjadi? Saling bermusuhan. Yauma idzim ba'duhum li ba'din. Mereka akan saling bermusuh-musuhan. Dulunya kenal, dulunya romantis, dulunya Masya Allah ibarat seperti saudara, tetapi kembali kepada Allah mereka seakan-akan tidak saling mengenal. Bahkan mereka saling bermusuhan antar satu dengan yang lainnya. Kenapa seperti itu? Karena pertemanan yang dilakukan bukan untuk mengingatkan kepada akhirat, melainkan untuk membesarkan dunia. Sehingga apa yang terjadi? Allah masukkan kedua-duanya, dimasukkan ke dalam neraka. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu nasihat dari Nabi SAW, inna rajula ala dini khalilih. Pengaruh teman itu begitu besar efeknya kepada kita hadirin, begitu besar efeknya. Maka kalau ingin melihat bagaimana sholat 5 waktu kita, lihatlah teman kita. Kalau teman kita sudah tidak peduli dengan sholat 5 waktu kita, lantas kita mempertahankan dengan pertemanan seperti itu, lihatlah keadaan kita hadirin. Allah ingin menyelamatkan kita, dan Rasulullah SAW ingin menyampaikan kepada kita, salah satu kemuliaan yang Allah berikan kepada seseorang nanti adalah kemuliaan kepada seseorang yang dulu ketika di dunia mereka berteman karena Allah, mereka berteman untuk mengingatkan tentang kebaikan. Ketika hal ini terjadi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala,
mereka akan dipersaksikan oleh Allah untuk apa? Saling memuji antara satu dengan yang lainnya. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala memasukkan ia ke dalam syurga. Subhanallah. Mudah-mudahan kehadiran kita di tempat ini, pertemuan kita di tempat ini, baik pertemuan dengan sahabat, dengan teman, atau tetangga kita, mudah-mudahan bukan hanya pertemuan yang berhenti di dunia, tetapi terus berlanjut sampai di akhirat. Bahkan kita berharap tetangga kita, sahabat kita itu adalah salah satu orang yang akan menolong kita nanti ketika kita berada di neraka nanti. Begitu dahsyatnya, begitu hebatnya orang-orang yang berteman untuk membesarkan akhirat, dan semoga Allah memberikan karunia kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza fastaghfiru innahu was-sami'ul alim.